Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan Shahibul Hajah, Shahibul Bait, keluarga besar Bapak Joko dan Ibu. Kita doakan semoga keluarga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dzurriyyatan thayyibah, keturunannya solih dan solihah, rizkinya berkah melimpah ruah, halalan thayyibah, istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan semuanya min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para tuan hujat, para asatid, mobil khusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Baitul Hidayah Bapak Teddy Permadi, Ketua lingkungan kita Bapak Artenovi, orang tua kita Bapak Haji Safril, segenap para pengurus pengajian, Hinal Karim Ustadz Hadi, Hinal Karim Ustadz Wildan, Bapak Tri, Bapak Jiaan, Bapak Adi Suhadi, segenap para bapak-bapak, para tetangga, para tamu yang mulia, yang mohon maaf tidak disebut itu satu persatu. Insya Allah semuanya yang hadir di sini orang-orang yang akan masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, untuk sama-sama berdoa kepada Allah, khusus mendoakan rencana Bapak Joko menikahkan putra tercinta beliau, yaitu Bang Rian, dengan wanita belahan hati, pujaan jiwa, yang membuat mungkin setelah hari-hari ini tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak, ya mungkin banyak nyamuk atau kemana. Insya Allah, Insya Allah sebentar lagi ini akan menikah. Kita doakan mudah-mudahan Bang Rian panjang umur, sehat walafiat, dan pernikahannya pun diberikan kelancaran, dijadikan pernikahan yang thayyibah, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul quduru, mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di antara kewajiban orang tua kepada anaknya atau di antara hak anak yang harus didapat dari orang tuanya adalah kata baginda Nabi ayyuzawwijahu idza adraka. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah menikahkannya saat sudah ada jodohnya. Hak anak kepada orang tua adalah meminta dinikahkan ketika sudah ketemu sama jodohnya. Maka malam hari ini bukan malam biasa, Pak. Ini malam luar biasa. Malam Sabtu. Ya, ini malam bukan malam biasa, ini malam Sabtu. Malam Sabtu yang luar biasa. Malam ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Seorang tua yang bernama Pak Joko niat mau nikahin anaknya. Masya Allah, ini gak sembarangan, Pak. Kuenya keluar, Pak. Ini yang bikin repot ya. Alhamdulillah, tunggu dulu lah. Ya, tunggu dulu ya, sampai selawatan ya. Nah, tadi kan harusnya. Terusin jangan nih. Ya. Allah hari ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim berkali. Udah ya Pak ya, udah bagi semuanya ya. Nah, karena udah dibagi, saya persilahkan Bapak untuk dibuka, dinikmati
Yang mau sambil makan nggak apa-apa, bapak makan minum bebas terserah. Ya itu mah tugas bapak, tugas saya ngomong mau didengerin silakan, nggak didengerin dia nggak apa-apa ya. Wah resikonya begini ya. Nah, apa silakan Pak bebas nyantai. Baik, ulang lagi. Hak anak yang harus didapat dari orang tuanya adalah meminta agar orang tuanya menikahkan kalau dia sudah ketemu jodohnya. Maka malam hari ini Allah berikan kita tanda-tanda sebagai saksi bahwa Masya Allah Pak Joko diberikan kemampuan ikhlas untuk mengizinkan anaknya mau nikah. Ini kalau betul-betul diniati untuk mengikuti cara Rasulullah Nabi Muhammad, pahalanya Pak Joko. Mau tahu pahalanya? Mau? Saya kasih tahu nih, ini berdasarkan hadis ya. Iya, dalam kitab Mahali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man masya bitazwiji imra'atin halalan yajma'u bainahuma razaqahullahu ta'ala bi alfim imra'atin min huril 'ain. Itu pahalanya Pak. Apa tadi Pak Joko? Apa tadi? Udah apa? Masya Allah. Itu tadi pahalanya. Siapa orang kata Nabi berjalan niat untuk menikahkan anak seorang pemuda dengan perempuan yang ia pilih. Hadisnya itu luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lihat kalau memang betul-betul pilihan anaknya itu adalah gadis yang halal dinikah. Sebab ada gadis yang halal dinikah, gadis yang haram dinikah. Yang haram dinikah, yang satu mahram. Kakak nikahin adik haram. Adik nikahin kakak haram. Anak nikahin orang tua haram. Orang tua nikahin anak haram. Ada cucu nikahin nenek, cucu stres namanya. Neneknya dikawinin. Kan udah tua neneknya. Haram. Ponakan nikahin bibi haram. Ini orang yang haram dinikah. Yang ghairu mahram maka dia boleh dinikah. Alhamdulillah Bang Rian mau dapat mojan asal Palembang. Katanya begitu. Pempek. Pempek berarti ya. Jadi Palembang, Lampung. Ya benar pempek cuma betul-betul. Ya. Ini teman sekolah apa teman kuliah, teman kerja? Teman-teman Facebook. Temannya saudara, oh saudara punya teman, oh, alhamdulillah. Terus diterkenalin gitu ya, masya Allah. Saudara bawa berkah, saudara bawa berkah juga namanya. Dari mana datangnya lintah? Dari darat turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari saudara turun ke hati. Ya, gitu ya, gitu. Itu masya Allah. Kalau dia menikahkan, yang ia nikahkan betul-betul anak yang dengan nikahnya itu cara yang halal, gadisnya gadis yang halal dinikah. Kata Nabi, orang itu akan diberikan rizki dari perjodohan itu bidadari berjumlah 1000. Masya Allah. Nanti Pak Joko dapat bidadari 1000. Bu Joko dicuekin. Masya Allah. Ini hadis loh Pak. Hadis. Wa kullum ra'atin fi kusurin min yakutin wa durrin, kata Rasul.
1000 bidadari yang akan diberikan kepada orang yang menjodohkan anaknya dengan hadis yang halal tadi. Setiap bidadarinya ditempatkan dalam satu istana yang dindingnya, lantainya terbuat dari intan dan permata. Satu bidadari, satu istana. Berarti nanti Pak Joko dapat 1000 bidadari, 1000 istana. Alhamdulillah. Ibu dikemanain ibunya? Masya Allah. Kontrakin. Itu pahalanya Pak. Masya Allah. Makanya kalau udah anak minta nikah Pak, nikahin. Jangan sampai nanti anak nikah sendiri gak diizinin bapak. Bapak gak ngizinin, emak gak ngizinin. Nikah sendiri, bahaya itu. Ya. Nikahin. Masya Allah, gede itu pahalanya. Wa bikulli khatwatin khotoyaha wa bikulli kalimatin takallamaha. Dan setiap langkah ketika bapak mengantarkan anak ini untuk nikah Pak, Masya Allah, setiap ucapan kalau kemudian menjadi restu untuk menikahkan anak ini, apa kata Nabi? Satu langkahnya, satu kalimatnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepadan dengan dia beribadah. Satu langkahnya setahun penuh, siangnya puasa, malamnya tahajud. Masya Allah. Pernah belum kita sepanjang tahun penuh gak pernah putus puasa, gak pernah putus tahajud? Ada yang sanggup orang sini? Hah? Ada nih, Pak Robi. Masya Allah. Iya, sampai udah putih semua ya. Waduh, saking banyaknya tahajud itu kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi satu langkahnya dikasih gitu tuh pahalanya itu Pak Joko. Masya Allah. 1000 bidadari, 1000 istana dalam surga. Kalimatnya, ucapannya diberikan nilai ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bonus kalau ada orang yang mau memberikan restu kepada orang yang mau nikah dengan cara yang halal. Jadi malam hari ini Pak, ini bukan malam biasa, malam yang istimewa. Kata Bu Joko, lah saya dikemanain Pak Ustadz? Pak Joko udah dapat 1000. Lah saya kemana? Ibu berarti yang ke 1001-nya. Aduh ya. Cuman tenang Ibu. Nasib Ibu nanti kalau di surga dengan Pak Joko tetap yang nomor 1 di hati Pak Joko. Yang lainnya itu kalau Pak Joko mau disamperin, kalau enggak dicuekin. Tapi yang nomor 1 tetap Ibu yang nomor 1. Cemburu nggak nanti di sana seorang itu yang di dalam surga bersama suaminya, dia ngeliat suaminya dengan bidadari yang lain? Enggak. Cemburu itu makhluk Pak. Di surga dihilangin sama Allah. Makhluk. Maka bapak nanti kalau di surga dapat istri 1000 Pak, enak Pak. Istri nggak cemburu di surga, tapi sekarang mah cemburu. Kalau sekarang nih, jangankan 1000 ya. Alamat puasa. Alamat puasa. Pak Robi pengalaman kayaknya. Allah karim. Ini bidadari. Rahimakumullah. Saat orang tua ini kemudian memberikan restunya untuk anak, nah turunlah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah fi walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Maka saya yakin seyakin-yakinnya Pak Joko ibunya dan ibu ridho, maka nikahan dia nanti akan lancar, akan bagus. Keluarga yang dibina, yang insya Allah akan dibinanya menjadi keluarga yang dzurriyyatan thayyibah, sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal
pesen buat Bang Rian. Nih, Bang Rian udah nikah belum? Oh, belum, berarti benar jawabannya ya. Dan memang belum pernah nikah ya. Alhamdulillah. Asli berarti statusnya pria perjaka. Ting ting, ting tong kalau laki-laki mah ya. Perempuan ting ting, kalau laki-laki ting tong. Alhamdulillah. Masya Allah. Marian, kata Nabi, at-tazwiju barokah. Pernikahan itu berkah. Nikah itu berkah. Saking berkahnya Pak, orang yang nikah dengan yang nggak nikah itu dibedain sama Allah. Kata Nabi, rak'atani min muta'ahilin khairum min sab'ina raka'atin ghairu muta'ahil. 2 rakaat orang yang menikah, sholat 2 rakaat orang yang telah menikah lebih baik daripada 70 rakaatnya orang yang belum pernah nikah. Maka wahai para jomblo, ada jomblo di sini? Ada. Mana jomblo? Banyak. Oh dia enggak dia. Tadi. Ya. Burulah menikah. Masya Allah. Jomblo. Jomblo kedua. Jomblo. Masya Allah. Menikah. Barokah. Nah, agar barokah ini Bang Rian, saya pesen sepesen-pesennya, tolong dari hari ini niatkan dalam hati, ya Allah, saya niat nikah ngikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya niat nikah ngikut Nabi Muhammad. Itu niat. Udah nggak ikut Hercules nggak ikut siapalah, nggak ngikut nikah ngikut Nabi Muhammad. Gak usah takut nanti bagaimana, gak usah takut nanti kayak apa, gak usah nanti bina istri bagaimana, gak usah takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kanu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu fakir gak punya, pasti Allah jadikan orang kaya. Percaya gak sama Allah? Percaya dong. Masa gak percaya sama Allah? Kata Allah, kalau kalian fakir, Allah jadikan kalian kaya. Orang itu sekaya-kayanya orang kalau belum nikah Pak, belum kaya. Orang kalau belum nikah Pak, jangankan kaya, coet aja gak punya. Kalau belum nikah Pak, ember paling atuh, so panci belum ada. Tapi kalau nikah, semua nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala. Didesain sama Allah Subhanahu wa taala. Tenang pokoknya. Nanti rezeki disiapin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka niatin sebenarnya niat ikut Nabi Muhammad, ibadah kepada Allah. Masya Allah. Kalau udah nanti niat ibadah, niat ikut Rasulullah, maka semuanya akan jadi nikmat. Ya, semua akan jadi indah. Nah, yang paling harus diketahui, pasangan kita itu Marian, nanti Marian mau nikah sama manusia. Perempuan Ustaz. Iya, perempuan. Manusia ya banyak. Manusia bukan? Oh, namanya siapa tadi? Hani. Namanya Hani. Harus siap. Bang Rian ngambek, tetap manggilnya Hani. Bang Rian sewa, tetap manggilnya Hani. Marian marah, tetap Hani. Sayang Hani teh. Ya kan? Ini tanda berarti Bang Rian memang benar-benar harus menyayangi si Hani. Hani itu sayang artinya Pak. Ya, kalau Hani sayang, maka temennya Honi. Honi itu madu. Maka biar disayang harus minum. Nah, nyambung Pak. Oh iya terserah itu. Kalau hitam kayak agak. Masya Allah. Itu penting itu sarana itu. Atu rahimakumullah. Jadi Bang Rian harus sadar bahwa yang mau dinikah itu manusia, artinya apa? Manusia itu tidak selamanya benar, ada salahnya. Jadi nanti kalau
kemudian ketemu istri saya kok salah, jangan marah. Berarti alhamdulillah ya Allah punya istri kok ada salahnya. Berarti istri saya asli nggak boleh marah. Iya. Contoh, kalian mau kerja, si istri nyiapin baju, ketuker. Terus nyiapin yang warna hijau, malah dia panggilnya marah pink. Namanya bangun tidur atau nggak boleh marah. Oh berarti istri saya asli manusia. Oh salah bukti. Manusia itu pasti ada salahnya, pasti. Dan ketika dia salah, itu bukan masalah. Dia asli manusia, jadi biasa aja. Nggak usah dimarah-marahin. Namanya orang pasti ada salahnya. Manusia itu pasti lupanya. Pasti ada lupanya. Tar lupa suruh ngebangunin, gak dibangunin. Tar lupa suruh nyiapin, gak disiapin. Udah, kalau kita tahu istri kita lupa, benar-benar lupa, harus syukur alhamdulillah punya istri asli manusia. Syukurin. Karena istri itu sejelek-jeleknya istri Pak, tapi gak ada istri yang jelek, gak ada. Biasanya cantik semuanya. Nah, ya alhamdulillah. Apalagi Hani nih. Belum lihat orangnya gitu, namanya dia udah Hani kayaknya udah cakep ya. Apalagi lihat Bang Rian ganteng bener nih, masya Allah ya, ganteng bener. Ya kayak bapaknya udah ya, kayak bapaknya. Fotokopi. Ya. Cuma cetakan baru jadi begini, ini cetakan lama. Ora. Cetakan lama. Orla. Beda cetakan baru, cetakan lama. Masya Allah. Kalau istri kita nih, sejelek-jeleknya kita Pak, kita pulang kerja badan kotor, kita basah kuyup, kita gak enak orang yang lihat kita kayak jijik. Tapi satu orang dalam kondisi apapun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, ketika kita pulang dia tetap manggil ayah, dia tetap manggil papa, dia tetap manggil bapak. Orang itu adalah istri kita. Yang lain mungkin ngomongin siapa tuh, jelek amat, siapa tuh, bau banget, siapa tuh, kusut amat. Tapi istri kita dengan setia menyatakan ayah, bapak, papi, pipi. Rencana mau dipanggil apa nih rencananya? Pipi. Sekarang kan pipi, sekarang Maya. Apa rasanya? Hanya istri yang bisa begitu. Yang lain belum tentu manggil kayak begitu. Bang Rian pulang kerja, badan dapat kusut, pakaian udah gak karu-karuan, kucel. Nyampe rumah ada yang nyapa, istri, ayah, papa, bapak, masya Allah, dialah orang yang setia dengan kita. Ya, makanya istri itu harus disayang. Kalau nanti istri marah, harus alhamdulillah istri kok marah. Bersyukur marahnya di rumah. Coba kalau marahnya di depan orang, malu saja. Syukurin. Anggap aja kalau istri lagi marah, itu motivator kita. Sebab kadang-kadang laki-laki kalau gak dimarahin istri, Pak, bengong, gak ngapa-ngapain. Banyak begitu kasus begitu, Pak. Suami, laki, diem di rumah, tapi kalau istri udah baru jalan. Ada yang begitu? Makanya kalau istri lagi marah, anggap aja motivator. Kita nih kalau nyewa motivator mahal, Pak. Saya tanya Pak Tri yang sering seminar. Ya, mahal motivator ya. Makanya istri itu anggap kalau lagi ngambek marah motivator kita. Kita lagi nggak berdaya, kena bentak istri, gerak kita. Itu motivator kita. Kalau istri lagi adem sayang, anggap aja itu psikolog kita. Punya istri kok sayang, senyum terus. Nah, ini psikolog kita. Gak usah capek-capek nyari psikolog, cukup di rumah. Asal masuk rumah tenanglah hati, alhamdulillah. Nah, ini istri. Maka apapun keadaannya nanti, istri kita manusia itu nggak mungkin benar terus. Manusia nggak mungkin benar terus. Yang benar terus itu malaikat. Manusia nggak mungkin salah terus. Yang salah terus namanya iblis. Kita nikah dengan manusia yang kadang salah, kadang benar. Saat salah, itu kesempatan kita untuk mesra dengannya. Saat benar pun juga sama, kesempatan kita untuk mesra dengannya.
Maka salah dan benarnya pasangan kita harus kita syukuri bahwa kita adalah orang yang telah dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini pesan saya. Yang kedua, kalau udah nikah baru boleh kawin. Coba ya. Kan beda antara nikah sama kawin, Maya. Apa bedanya? Surat sama surat. Kalau nikah surat. Kalau kawin surat. Kalau nikah pakai surat, kalau kawin pakai urat. Kalau nikah teh neken, kalau kawin neken. Itulah bedanya. Tapi itu memang ajaran Islam. Allah berikan kita nafsu, Pak. Coba kalau nggak ada nafsu, garing Pak bahasa kita. Bener nggak? Ayo Bapak, nafsunya dihilangin, enak nggak? Hah? Gak nafsu makan, gak nafsu minum, gak nafsu tidur, gak nafsu melihat perempuan, enak gak begitu? Ngapain coba Pak? Makanya nafsu itu alhamdulillah ada tuh, alhamdulillah.